Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. So, kita diberi kemudahan untuk mengkaji ayat-ayatnya dan juga sunnah Rasulnya. Mudah-mudahan kesungguhan kita dalam mengkaji firman Allah dan sunnah Rasul, kita betul-betul diberi kepahaman yang hak akan agama kita sendiri, dan juga kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam tentu saja kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan dengan mengamalkan tuntunannya kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita mau mengungkap kembali tentang ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Ya, Allah sendiri berpesan kepada kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu akan agama Allah, ya, bersama dan wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Coba Mas, mari kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 103 ini. Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi akhwana wa kuntum ala safa hurratim minan nari wa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'alakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi di sini Allah mengingatkan kepada kita semuanya dan bahkan memerintahkan kepada semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya umat Islam itu, ya, pada fitrahnya itu adalah satu, ya, umatan wahidan, umat yang satu, ya, umat yang satu, ya. Maka dari itu pesannya adalah wala tafarraqu, dan janganlah kamu kalian bercerai-berai. Nah, agar supaya tidak bercerai-berai, itu resepnya apa? Resepnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nah, supaya kita itu berpegang teguh, ya, kita semuanya itu kepada tali agama Allah. Kalau masing-masing umat Islam itu satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, berumah tangga, maupun bermasyarakat, dalam interaksi satu dengan yang lain itu, kalau memang betul-betul berpegang teguh kepada agama Allah, tentu tidak akan terjadi cerai-berai. Kalau kita mengikuti berita-berita yang terjadi di tanah air saat ini, gitu ya, satu berita memberitakan bahwa anak SMA satu dengan SMA lain saling bentrok, akhirnya ada yang terbunuh. Belum seminggu kejadian itu berlalu, kemudian terjadi lagi bentrok antara anak SMA satu dengan yang lainnya, ada yang terbunuh lagi. Kemudian setelah itu juga terdengar bentrok juga di Lampung, ya, sampai memakan korban 14 orang mati. Kemudian belum selesai Lampung, kita menyaksikan bentrok lagi di Papua, bentrok lagi di Manggarai, di NTB dan sebagainya. Nah, kemudian malah sekarang terjadi lagi bentrok di Lampung. Ya. Nah, tentu saja yang menyebabkan terjadinya bentrok di sana sini itu, ya, karena tidak adanya satu hati
ya antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Ya, mereka saling meninggalkan agama ini, tidak mengamalkan tuntunan agama ini, gitu ya. Sehingga akhirnya, ya karena tidak melaksanakan tuntunan agama, yang dilaksanakan adalah tuntunan setan. Karena yang diikuti, yang dilaksanakan adalah tuntunan setan, ya wajar saja kalau setan itu mengadu domba antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, hanya karena hal-hal yang sepele, ya, cowok goda cewek, kemudian akhirnya jatuh dan sebagainya, akhirnya terjadi pembunuhan. Ya. Jadi kalau ada seseorang, harusnya ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Kalau ada seseorang melanggar aturan agama, ya, mungkin ada kita dirugikan dan sebagainya, itu tidak boleh menjadi legitimasi bahwa kita diperbolehkan untuk melanggar agama. Jangan seperti itu. Nah, kalau modelnya seperti itu kan yang terjadi main hakim sendiri seperti itu kan gitu. Ya, akhirnya rumah sekian banyak dibakar, ya, mobil, sepeda motor dan sebagainya dibakar. Kita sendiri juga mengalami, mau peresmian, mau pengajian di Bloro, akhirnya diserang oleh kelompok orang tertentu yang tidak suka dengan Quran Sunnah, dan akhirnya mobil-mobil juga dibakar. Banyak teman-teman kita yang terluka dan sebagainya. Untung teman-teman kita adalah umat yang berjamaah, yang bersatu di bawah satu pimpinan, sehingga mereka tidak membalas. Ya, kalau sampai membalas kan terjadi perang antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Padahal kita tahu Rasulullah sudah berpesan, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dengan yang dibunuh finnar, tempatnya di neraka. Nah, itu pilihan yang balik. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, mari kita kembalikan agama ini kepada fitrahnya. Fitrahnya umat Islam itu adalah satu, ya, maka pesannya jangan bercerai-berai, supaya tidak bercerai-berai, maka kita harus berpegang teguh terhadap agama Allah. Nah, supaya kita berpegang teguh, diingatkan supaya kita merasa bersyukur, ya, diingatkan, ya. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fastaqtum bi nikmatihi ikhwana. Dan ingatlah, ya, akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah itu kamu saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah melunakkan hati kita, ya, kemudian jadilah kita itu umat yang bersaudara. Ya, peristiwanya adalah tentang suku Aus dan Khazraj, ya, yang di masa jahiliyah mereka dulu itu saling bermusuhan satu dengan yang lain, tapi kemudian setelah suku Aus masuk ke dalam Islam, suku Khazraj masuk ke dalam Islam, ya, tadinya yang berangakan, tadinya yang emosinan, tadinya yang mendahulukan sukunya, ya, kemudian mendahulukan pribadinya, ananiyah, asobiyah dan sebagainya. Nah, kemudian semua baju asobiyah dan ananiyah itu dia tinggalkan, kemudian dipakai adalah hal-hal seperti itu, kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu tidak layak untuk kita lupakan. Ya, selalu kita ingat-ingat supaya kita bisa merasa bersyukur kepada Allah, kan gitu. Ya. Kemudian di situ Allah mengingatkan, ya, kepada kita semuanya supaya senantiasa mengingat nikmat itu. Ya. Nah, kemudian juga diingatkan di situ, di ayat itu, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadzakum minha. Ya. Dulu, ya, orang-orang itu berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Ya. Syafa hufratin minan nari, ya, di tepi jurang neraka. Kalau mereka dalam keadaan bermusuhan dulu belum Islam, kemudian mereka mati, kan gitu ya. Belum beriman mereka mati, sudah pasti mereka akan masuk neraka. Jadi seolah-olah, meskipun tidak di tepi neraka, mereka itu seolah-olah berada di tepi neraka. Ya, hampir-hampir saja kalau mereka mati dalam keadaan tidak beriman, ya masuk neraka akhirnya. Ya, fa'anqadzakum minha. Ya, kemudian Allah menyelamatkan dia daripadanya. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Artinya kisah sejarah tentang apa yang terjadi di masa lampau itu kita ambil manfaatnya, ya, supaya kita mampu bersyukur, ya, bersyukur dengan betul-betul rasa syukur kepada Allah karena merasa mendapatkan keberuntungan. Saya yakin kita semuanya secara pribadi maupun jamaah, ya, mendapatkan banyak kenikmatan Allah, ya, ya.
Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah itu, kalau kita mau menghitungnya, tidak akan mampu kita menghitungnya. Banyak sekali. Kalau kemudian kita merasa bahwa kita belum mendapatkan nikmat dari Allah, itu hanya karena memang kita biasa tidak bersyukur kepada Allah saja. Tidak merasa bahwa sekian banyak kenikmatan telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, termasuk juga nikmat iman ini, ya. Yang tentu saja nikmat iman yang ada di dalam dada kita itu diberikan oleh Allah. Ya, tidak ada orang bisa membeli keimanan, tidak ada orang bisa mewariskan keimanan. Tetapi keimanan itu diberikan oleh Allah atas kesungguhan kita mempelajari agama ini dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang berbahagia, kalau memang di dalam hati kita itu ada iman, kemudian ada sengketa, ada ketidakcocokan, ada cekcok antara satu orang teman dengan kita atau dengan yang lainnya, sama-sama orang Islam, ya, tentu kita kembalikan persoalan itu ya kepada Quran dan Sunnah. Baiknya bagaimana kita tempuh cara yang terbaik, ya. Jangan sampai kemudian kita mendahulukan egoisme kita, nafsu kita dan sebagainya, sehingga akhirnya persaudaraan yang menjadi fitrahnya umat Islam itu kemudian hilang, cerai-berai gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, bagaimana kita bisa memperoleh persaudaraan yang hakiki di antara sesama umat Islam itu? Jangan sampai kita banyak berkumpul, banyak bertemu, saling mendengarkan pengajian, satu dengan yang lain, mungkin jamaah bersama di mushola, di masjid dan sebagainya. Tetapi ternyata hati kita cerai-berai, tidak ada rasa satu, rasa persatuan, persaudaraan satu terhadap yang lain. Bukan itu yang diharapkan oleh Allah. Ya, tahsabun jamia wa qulubuhum shatta. Ya, kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, ya, tetapi hakikatnya hati mereka itu, ya cerai-berai, ya, saling membelakang satu dengan yang lain. Nah, ayat itu sebenarnya tertuju kepada orang-orang ahli kitab, tetapi kenyataan umat Islam sekarang ini mengalami hal yang seperti itu. Karena kita mengikuti mereka, meninggalkan agama ini, meninggalkan tuntunan Allah ini. Ya. Maka dari itu jauh-jauh hari itu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Ya. Tatat tabi'una sunana man qablakum. Sibron bisibrin wa biro'an bibiro'in. Hatta lau dakhulu sukrotatin tabi'tumuhum. Yang ada sahabat yang bertanya, al-Yahudi wa Nasara? Rasulullah menjawab, aman. Ya, sungguh kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai seandainya di antara mereka ada yang masuk seandainya mereka masuk lubang biawak pun, ya, kata lau dakhulu sukrotatin gitu ya, sehingga andaikan mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, tapi itu kamu sekalian akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Aman. Maka siapa lagi, kata Rasulullah begitu. Artinya, kalau ada orang-orang Nasrani yang mereka itu meninggalkan agama mereka, kalau ada orang-orang Nasrani yang mencabur aduk dan terakat dan batil, kalau ada orang-orang Nasrani yang menyembunyikan yang hak, ya, maka di tengah-tengah umat Islam pun juga akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak mengalami hal yang seperti itu, atau untuk mengobati kejadian yang seperti itu, caranya hanya satu saja, kembali ke jalan Allah. Wa'asimu bihablillahi jami'ah. Kembali kepada jalan Allah. Nah, kembali ke jalan Allah itu yang maknanya adalah kembali kepada Quran Sunnah. Ya, Rasulullah sendiri berpesan, taraktu fikum amroini antadillu ma masaktum bima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Kalau aku tinggalkan di tengah-tengah kamu dua perkara, sungguh kamu tidak akan tersesat jika kamu berpegang kepada keduanya. Ya, yaitu kitab Allah, artinya Al-Quran, firman Allah, wa sunnata nabiyhi dan sunnah Rasul. Artinya, kalau kita berpegang teguh pada agama Allah, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah tadi, itu artinya kita berpegang teguh kepada firman Allah dan sunnah Rasul dan perilaku kehidupan Rasulullah kan itu. Ya. Manusia tidak bisa mengupayakan supaya satu dengan yang lain bersatu hati. Ya, berkumpul satu dengan yang lain. Karena yang menyatukan hati manusia itu adalah Allah saja.
Rasulullah pun pernah ditantang oleh Allah untuk menginfakkan harta atau sepenuh bumi untuk mempersatukan hati orang-orang manusia itu, tetapi tidak bisa. Allah saja yang mempersatukan hati kita. Ya, coba mari dilihat ayatnya, dibaca lagi di dalam surat Al-Anfal surat ke-8, ya, surat ke-8 ayatnya ayat nomor 63. Bahkan. Jadi di situ Allah menantang ya Rasulullah ya untuk mempersatukan hati dengan menggunakan harta sepenuh bumi tidak bisa. Karena memang hakikatnya yang menyatukan masuk hati manusia adalah yang memiliki hati itu sendiri, yakni Allah. Monggo silakan. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 63. Wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alaf. Saya ulangi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ya. Dan yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Ya, keperkasaannya Allah, dan Maha Bijaksananya Allah tidak ada yang menandingi. Sampai-sampai Allah, ya, hanya Allah saja yang mampu mempersatukan hati orang-orang beriman itu. Rasulullah ketika ditantang untuk belanjakan harta sepenuh bumi pun tidak bisa mempersatukan itu. Maka tepat sekali keputusan Rasulullah ketika ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Yang menjadi keinginan Rasulullah akan diberikan kepada Rasulullah asal berhenti berdakwah, mau jadi pemimpin, diangkat jadi pemimpin, mau harta mau diberi berapa permintaannya, mau wanita akan disiapkan wanita untuk beliau dan sebagainya. Tetapi Rasulullah menolaknya. Ya, meskipun mereka memberikan matahari atau bulan tangan kanan tangan kiri, ya, supaya aku berhenti dakwah, tidak mungkin Rasulullah mau berhenti berdakwah. Ya, sampai sukses atau sampai binasa karena dakwah itu. Ya, sudah pas. Ya, karena betul-betul persatuan hati umat Islam itu akan terwujud bila keimanan, bila akidah, bila tauhid umat Islam itu betul-betul tegak berdiri. Ya, masing-masing pribadi mencintai Allah sehingga mereka masing-masing beramal karena Allah saja. Kalau masing-masing sudah beramal karena Allah saja, maka bisa mengecilkan friksi, gesekan, ya, kecil-kecil atau besar yang ada di antara mereka. Tetapi kalau mereka tidak bertauhid, mereka keimanan mereka tidak kokoh, akidah mereka tidak kuat, lemah dan sebagainya, ya, maka kemudian friksi kecil, gesekan kecil antara sesama teman itu akan menjadikan persoalan itu besar, merentek kemana-mana. Bahkan satu menghibah yang lain, satu memfitnah yang lain. Akhirnya yang muncul bukan persatuan dan kesatuan umat Islam, tetapi yang muncul adalah perpecahan. Maka dari itu, karena betul-betul riskan umat Islam itu mudah mengalami yang seperti itu, Allah mengingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu. Ya. Maka ayat yang ke-63 dari surat Al-Anfal ini betul-betul menegaskan, ya, di situ lau angkata ma fil ardi jami'an ma alafaina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Ya, meskipun kamu belanjakan apa yang ada di bumi ini, di dunia ini, di atas bumi ini semuanya, ya, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati orang-orang beriman itu. Dengan keimanan mereka, dengan akidah mereka, dengan tauhid mereka hanya bergantung kepada Allah saja, ya, tidak bergantung kepada manusia, sehingga tidak akan terjadi kekecewaan antara satu dengan yang lain, ya. Andai kan ada kekecewaan karena friksi, gesekan dan sebagainya, kekecewaan itu masih dikalahkan oleh kecintaannya kepada Allah, ya, tidak akan menyebabkan kekecewaan itu, tidak akan menyebabkan terjadinya permusuhan, pertengkaran, atau bahkan perpecahan umat Islam, ya. Umat Islam itu bagaikan digambarkan oleh Rasulullah, ya, di dalam mencintai, mengasihi sayangi, ya, saling
mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain itu bagikan satu tubuh. Ya, bila satu bagian sakit, maka bagian yang lainnya juga ikut merasakannya dengan demam dan juga tidak bisa tidur. Ya, itu dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan mengalami persoalan, musibah dan sebagainya, umat Islam itu sikapnya seperti itu. Saling tolong menolong, saling membantu dalam penderitaan satu dengan yang lain. Sampai ada kisah, ya, di dalam satu peperangan, ya, habis semua perbekalan. Ya, ketika habis semua perbekalan, hanya beberapa orang saja yang masih punya perbekalan. Kemudian akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk mengumpulkannya, kemudian dibagi rata terhadap yang lain. Di dalam episode yang lain, ya, semua habis, ya, perbekalan itu hanya satu orang saja yang masih menggembol butir kurma. Nah, kemudian kurma itu dikulum gantian satu persatu orang, mengulum satu dengan yang lain, sehingga masing-masing bisa merasakan sedikit, ya, dapat energi dari sebutir kurma tadi untuk bersama-sama. Ya, indah sekali. Jadi kebersamaan yang dibangun Rasulullah itu, ya, harusnya kita lanjutkan sampai sekarang. Jangan sampai kemudian malah antara sama kelompok umat Islam satu dengan yang lainnya saling mendengki, dan akhirnya terjadi peperangan, pertumpahan darah, pertengkaran satu dengan yang lain. Bahkan yang terjadi di Makassar beberapa waktu yang lalu antara sama mahasiswa sebagai elitnya orang terpelajar di Indonesia ini, malah sesama mahasiswa satu universitas, hanya beda fakultas, mereka saling serang menyerang satu dengan yang lain, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Sekaligus dua orang mahasiswa terbunuh di satu tempat pada saat itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah mencabut, ya, rasa kasih sayang di antara mereka karena mereka meninggalkan agama ini. Ya, kalau kita ingin Allah menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sama umat Islam sekarang ini, maka marilah kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali ke jalan Allah. Ya, sehingga ke depan kalau umat Islam itu sama kembali ke jalan Allah, kembali kepada Quran Sunnah, mereka akan kokoh, ya, akan kuat. Ya, kelompok lain tidak akan mampu menandingi kalau umat Islam itu betul-betul kokoh kuat di dalam akidahnya, dalam persatuannya. Akidah itulah nanti yang akan mempersatukan mereka. Ya. Nah, kalau akidahnya kuat, mereka bersatu sehingga kekuatannya terhimpun menjadi satu, itu Rasulullah gambarkan bahwa umat Islam itu, orang beriman itu bagaikan bangunan. Al-Bunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Al-Bunyan bagaikan satu bangunan yang bagian satu dengan bagian yang lainnya itu yasuddu ba'duhum ba'da, yang saling menguatkan satu terhadap yang lain. Ya, temboknya, tiang penyangganya, cor-corannya dan sebagainya, kuda-kudanya yang berada di atas, fondasinya dan sebagainya, semuanya saling mengokohkan satu dengan yang lain. Ya, kalau temboknya, kemudian tiang berdirinya tegak, tetapi fondasinya seperti kerupuk, itu saja hancur semua juga. Mungkin temboknya sudah kokoh, mungkin tiangnya juga sudah kokoh, fondasinya juga sudah kokoh, tetapi ternyata kuda-kuda yang ada di atas rapuh, ya akhirnya meruntuhi apa yang ada di bawahnya. Bukan satu bangunan yang kokoh, tidak menguatkan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, ya, siapapun kita, apapun posisi kita di tengah-tengah umat Islam ini, kalau kita tetap berpegang teguh di jalan Allah, kita tetap mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah, ya, sesuai dengan posisi kita masing-masing, ya, yang menjadi makmum menjalankan tugasnya sebagai makmum, yang menjadi imam menjalankan tugasnya sebagai imam, yang menjadi pekerja menjalankan tugasnya sebagai pekerja, ya, yang menjadi pengurus melaksanakan tugasnya sebagai pengurus dan sebagainya. Insya Allah, ya, ke depan bangsa ini akan menjadi baik. Yang menjadi bupati, yang menjadi gubernur, yang menjadi presiden, yang menjadi menteri, yang menjadi anggota DPR, semua kembali ke jalan Allah. Insya Allah, ya, negeri ini ke depan nanti akan menjadi negeri ya, walaupun gofur. Nah, meskipun teman-teman berada di Korea atau barangkali juga ada yang di Jepang, di Cina, di Hongkong atau di tempat-tempat yang lainnya, kami semua kalian akan menikmati barokah Allah, akan menikmati nikmat Allah. Ya, ketika kamu tetap berpegang teguh jalan Allah. Orang lain banyak yang rusak, yang berada di luar negeri kemudian minum minuman keras, ya, atau bahkan main perempuan dan sebagainya. Tetapi kamu bertahan dari godaan minum minuman keras, kamu bertahan dari godaan wanita yang mereka sering berbaur bebas dan sebagainya, ya, kualitas kamu akan diangkat oleh Allah. Ya, kualitasmu akan semakin membumbung tinggi.
Ya, daya tahanmu untuk menghadapi godaan itu ya akan memperkuat keimanan. Kita paham bahwa al-imanu yazidu wa yanqus wa yanqus wa yazidul imanu bi ta'at wa yanqusul imanu bi ma'siyah. Iman itu bertambah dengan bertambah dan berkurang. Tetap bertambahnya iman itu dengan taat dan berkurangnya iman itu dengan maksiat. Ya, kalau kita mampu bertahan tidak berbuat maksiat, ya, artinya kita membentengi diri keimanan kita semakin hari semakin kokoh. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang berada di luar negeri besok ketika kembali ke Indonesia semuanya justru jauh lebih baik daripada lingkungan. Dan mudah-mudahan Allah memilih kamu menjadi pejuang-pejuang di daerah kamu masing-masing, ya, sehingga martabat kamu di mata orang beriman meningkat, di mata Allah juga meningkat. Yang fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat tingkatan bagi orang yang beriman dan juga orang berilmu pengetahuan di antara kita. Jadi iman dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan, ya, bagaikan dua sisi mata uang yang kedua-duanya akan mengangkat derajat manusia di mata Allah maupun di mata manusia. Begitu sedikit yang bisa kita bicarakan, teman-teman yang berbahagia. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk atau hal yang mau disampaikan Ustadz. Mungkin bisa dilanjut kembali Ustadz. Ya, baik. Jadi insya Allah kita semua sebagai orang Islam ya, ingin melihat ke depan ini bangsa ini dan umat Islam ini tidak lagi menjadi bangsa yang dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, kita ingin bangsa ini maju dan kita ingin bangsa ini menjadi pemimpin dunia, ya, sehingga mampu menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Nah, kita sudah paham bahwa dunia ini dikuasai oleh kekuatan lain sekian lama, ya, yang kita lihat bukan keadilan, bukan ketentraman, bukan kemakmuran, tetapi yang terjadi di sana sini kekacauan. Ya, makan tidak enak, itu tidur tidak nyenyak dan sebagainya. Ibu-ibu yang berada di Jakarta, putri-putri yang berada di Jakarta, mereka itu sering merasa tidak aman ketika naik angkot karena terjadinya pelecehan seksual dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa semua itu terjadi, kekacauan itu terjadi? Sudah pasti tahu kita jawabnya. Semua itu terjadi karena kita tidak tegakkan agama ini. Ya, tidak kita amalkan Quran dan Sunnah itu. Ya. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu, ya, pelanggaran yang diulang dengan pelanggaran pelanggaran yang lain seperti itu akan menyebabkan pribadi seseorang itu meremehkan Allah, mengecilkan Allah, merendahkan Allah, ya. Bahkan orang gubris tentang keberadaan Allah itu sendiri. Nah, orang yang seperti itu tentu saja berbuat maksiat, ya, tidak ada penyesalan di dalam dirinya untuk berbuat maksiat. Sehingga maksiat sekali akan diulang lagi. Nah, tentu saja obatnya perbuatan maksiat tadi kalau memang sudah diulang-ulang ya ditegakkan syariat. Ya, artinya kalau dia harus dihukum ya dihukum dengan tegas kan gitu. Nah, kalau kita mau mengakui sebenarnya tidak ada syariat lain yang lebih hebat kecuali syariat Allah. Ya, artinya kalau mencuri sudah berulang mencuri dan mencurinya di atas batas tertentu dan sebagainya, di zaman Rasulullah dulu juga dirham dan sebagainya, potong tangannya. Ya, koruptor itu enggak usah dibunuh lah, koruptor itu potong tangannya aja. Ya, koruptor sekali potong tangannya kanan, korupsi 2 kali potong 2 tangannya kanan dan kiri, selesai dia. Ya, orang yang potongan itu harus disaksikan oleh orang-orang yang orang banyak begitu sehingga menjadi deterrent force, menjadi kekuatan untuk membuat orang memikir ulang untuk berbuat hal yang jahat termasuk korupsi dan sebagainya. Ya, namanya seorang koruptor itu berapa uang yang dia ambil tidak akan cukup. 1 miliar berharap 2 miliar, 2 miliar berharap 2 miliar yang ketiga lagi, 1 triliun berharap 2 triliun, 2 triliun berharap triliun yang berikutnya lagi. Rasulullah itu menggambarkan bahwa manusia itu sekalipun sudah mempunyai 1 lembah emas, ingin mengendaki lembah emas yang berikutnya lagi. Nah, manusia itu betul-betul tamak terhadap harta. Ya, kalau dia tidak beriman, karena mereka menilai harta itu sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga dan sebagainya. Nah, orang seperti itu tentu saja akan menilai akhirat itu sebagai sesuatu yang ngoyo-woro,
yang belum tentu ada dan sebagainya. Padahal keberadaannya sudah pasti, Allah sendiri memberitakan kepada kita. Ya, bahkan orang seperti itu tidak menyadari bahwa besok akhirnya dia mati dan setelah mati dia dipendam, dipendam di dalam tanah dan akhirnya dimakan belatung dan sebagainya. Dia tidak menyadari bahwa dia akhirnya seperti itu. Ya, akan disiksa di alam kubur, siksa alam neraka dan sebagainya. Ya, tidak menyadari seperti itu. Ya, yang dia tahu adalah buru nafsu untuk mencuri, buru nafsu menafsu untuk melanggar aturan Allah, untuk melanggar agama ini dan sebagainya. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya, tidak ada jalan lain bagi kita semuanya untuk memperbaiki keadaan ini secara pribadi, secara keluarga, secara sosial, kemasyarakatan, ya, begitu juga secara negara, bangsa dan sebagainya ini, ya, kecuali mempromosikan kehidupan yang lebih mulia, lebih baik, kecuali dengan membangun akhlak, supaya akhlak masing-masing individu menjadi akhlak yang mulia, ya, akhlakul karimah, ya, hanya itu saja jalannya. Maka dari itu, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Ya, kita dinasib. Mulailah dari dirimu sendiri. Ya, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang mudah, mulai sekarang. Kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan mulai seperti itu, menanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwa engkau, aku, dia, dan mereka adalah bersaudara. Tidak layak bersaudara itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tidak layak satu saudara dengan yang lain itu saling merugikan, saling mendolimi, ya, tidak layak seperti itu, ya. Kamu, saya, dia, dan mereka itu adalah satu tubuh. Maka tidak layak satu tubuh kok saling berlemi satu dengan yang lain. Tidak layak satu tubuh kok saling memfitnah dengan yang lain. Tidak layak satu tubuh kok saling menghinakan satu dengan yang lain. Tidak layak sama sekali. Oleh karena itu, mari betul-betul kita tanamkan bahwa kita semuanya adalah satu. Dia, aku, kamu dan mereka semuanya adalah satu, ya, nikmati persatuan itu dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah nanti akan indah di dalam diri kita masing-masing. Akan tetapi perasaan seperti itu tidak akan mungkin terbangun di dalam diri kita masing-masing kalau keimanan itu belum masuk di dalam hati kita. Maka dari itu kuncinya untuk membangun ukhuwah, untuk membangun persaudaraan, ya, kembali supaya tidak terjadi pertengkaran, perceraian satu dengan yang lain. Ya, maka kuncinya adalah kembali membangun keimanan. Nah, untuk bisa kembali membangun keimanan, ya, caranya adalah belajar Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, orang seperti itulah yang pelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itu yang berhak mendapatkan surga. Ya, orang seperti itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa, yang dikatakan oleh Allah, yang dinilai oleh Allah sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena kemuliaannya, karena posisinya yang tinggi, yang mulia di hadapan Allah tadi, maka layak orang seperti itu, ya, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan piala yang wujudnya surga, penuh kebahagiaan selama-lamanya. Tentu saja kita semuanya ingin, ya, berharap untuk mendapatkan surga itu, ya, selamat dari jahanam, selamat dari neraka, ya, selamat dari siksaan yang total selamanya, kemudian masuk ke dalam surga yang penuh kebahagiaan selama-lamanya. Kita berharap semuanya seperti itu. Tetapi jangan hanya sampai berhenti hanya berharap saja. Mari kita realisasikan harapan kita itu, ya, dengan belajar Al-Quran dan Sunnah sungguh-sungguh, yang betul-betul paham, ya. Kita lakukan evaluasi terhadap proses belajar kita. Kalau minggu lalu saya hafal ayat sekian ayat, minggu sekarang ini kita hafal berapa ayat? Minggu depan kita target hafal berapa ayat? Ya, tidak hanya sekedar menghafal ayatnya, tetapi kita pelajari artinya, kita pelajari tafsirnya. Maksud ayat ini seperti apa? Ya, setelah kita paham betul maksud ayat ini seperti itu, ya, kemudian sedikit demi sedikit kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mungkin pada awalnya kita merasakan keterpaksaan, tetapi ketahuilah dengan keterpaksaan itu kalau kita ulang, kemudian kita ulang dan kita ulang lagi, insya Allah akan menjadi ringan. Ya, mudah-mudahan dengan amal kita yang rutin, amal yang kita ulang, amal baik yang kita ulang dan kita ulang lagi itu, ya, akan proses diri kita atau pribadi kita, ya, sehingga berubah yang jelek menjadi baik, yang malas menjadi rajin, yang sayyi'ah menjadi hasanah, yang pikir menjadi dermawan dan seterusnya. Sehingga
sifat-sifat baik, kepribadian yang baik itu terbentuk di dalam diri atau kepribadian masing-masing Islam ini. Kalau orang-orang Islam itu pribadinya sudah baik, tentu mereka itu tidak akan ingin untuk merugikan satu terhadap yang lain, sengaja atau tidak sengaja. Kalau memang pribadi orang-orang Islam itu baik, maka dia tidak ingin mendolimi terhadap saudaranya. Karena dia merasa bahwa dia saudara saya tidak layak untuk mendolimi mereka. Gitu. Justru yang mereka amalkan adalah saling memuliakan, saling menyenangkan, saling membahagiakan, saling tolong-menolong, saling bantu-bantu, saling kuat menguatkan. Yang terjadi seperti itu. Maka dari itu, kalau umat Islam ini ya kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, membangun akidahnya dengan benar, dengan baik dan sebagainya, maka kekuatan umat Islam itu akan meningkat saja. Ya, orang tidak bisa memperkirakan. Ya, kita masih ingat Rasulullah membangun Islam ini dalam waktu hanya sekitar 23 tahun. Ya, 23 tahun dan mampu membangun bangsa yang dari jahil seperti itu menjadi bangsa yang beriman dan beramal soleh. Ya, praktis sebenarnya membangun akidah hanya beberapa puluh orang saja. Ya, itu di Mekah selama 13 tahun ya. Nah, kemudian itu perkembangan dahsyat muncul setelah pembangunan akidah yang kokoh dari Mekah tadi, ya. Kemudian dilanjutkan pembangunan kemasyarakatan di Yathrib, di Madinah ya. Hanya dalam waktu 10 tahun ya, Islam itu mekar dengan dahsyat ya, mencapai puncaknya. Ya, sebelum Rasulullah meninggal dunia, ayat sudah disampaikan semua, Islam sudah disempurnakan dan sekarang kita mendapatkan warisannya. Andai kan Rasulullah tidak diutus, sudah tentu saja kita yang berada di Indonesia ini, ya, sudah menjadi orang rusak, menjadi penyembah berhala, ya, penyembah patung, penyembah batu, ya, menjadi orang-orang yang penuh dengan yang beramal, penuh kesyirikan dan sebagainya. Seperti kita masih melihat sisa-sisa kesyirikan orang tua kita, nenek moyang kita di masa lampau, sekarang masih kita menyaksikannya berapa bagian ritual peribadatan, keyakinan, akidah dan sebagainya yang mereka itu. Namun alhamdulillah ya kita tidak mewarisi yang seperti itu, kita telah diwarisi oleh Rasulullah tuntunan Islam yang indah ya, dan Rasulullah telah menjadi uswah hasanah kita. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan Islam ini dengan baik, untuk menteladani Rasulullah dengan baik. Ada mudah-mudahan yang seperti itu nanti menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Baik, Mas Hadi, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, mohon silakan. Ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Ya, silakan. Mohon dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 82 mengenai keadaan orang Nasrani yang juga beriman kepada Allah, Ustaz. Ya, silakan dibaca. Quran surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asaddan nasi adawata lil ladzina amanul yahuda waladina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladzina amanu waladina qalu inna nasara. Dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa anahum la yastakbirun. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu, yakni orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Apa yang ditanyakan? Mengenai keadaan orang Nasrani yang juga beriman kepada Allah. Ya, kalau orang Nasrani ya, di zaman Rasulullah kemudian beriman, orang Nasrani beriman di zaman Rasulullah, maka dia akan segera beriman kepada Rasulullah. Ya, tentu saja ada pada saat itu yang mereka itu sebagian orang-orang Nasrani, tokoh-tokoh Nasrani yang kemudian masuk Islam. Begitu juga sebagian dari orang Yahudi juga masuk Islam.
Artinya betul-betul beriman kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah belum datang, ya bisa saja mereka beriman kepada Isa, kepada Musa. Nah, mereka termasuk orang yang beriman kalau memang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, dengan benar tentu saja. Nah, tetapi kemudian ketika datang Rasulullah, utusan Allah yang terakhir itu, mereka juga harus beriman kepada Rasulullah. Nah, ketika mereka hidup di zamannya Rasulullah, mereka harus taat kepada Rasulullah. Ya, jadi untuk menjadi orang beriman itu kan gitu. Nah, tentu saja sebagian dari mereka ya bergabung menjadi umat Islam, mereka menjadi orang yang beriman. Ya, tetapi tentu saja sebagian dari mereka membelakang. Ya, artinya tidak beriman. Ya. Nah, yang seperti itu memang terjadi di mana-mana. Sejak zaman Nabi Isa pun, ya orang Nasrani itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang kafir. Yang sudah berjanji untuk menjadi Ansarullah saja, ya orang Nasrani kepada Nabi Isa pun juga mereka melinjani janji. Ya, tentu saja orang yang beruntung adalah orang yang tidak melinjani janji, menetapi janjinya itu mereka yang beruntung. Janjinya untuk menjadi penolong Nabi Isa dan mereka tetap teguh dengan agamanya itu yang selamat, menang. Tapi orang yang melinjani itu yang akhirnya kalah. Ya. Artinya di zaman Rasulullah itu ada orang Nasrani yang kemudian betul-betul beriman, ada orang Nasrani yang akhirnya jadi kafir. Di zaman Nabi Isa pun juga begitu, jadi tidak heran. Gitu. Coba di zaman Nabi Isa kita lihat di dalam surat As-Saff, surat ke-61, ayat terakhir, ayat 14. Dibaca terjemahnya aja. Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat 14. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan sebagian yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ya, jadi yang terjadi seperti itu. Zaman Nabi Isa pun belum datang Rasulullah, ya orang-orang Nasrani itu, Bani Israel dalam konteks ini adalah pengikutnya Nabi Isa pun, ada yang sudah berjanji ketika ditanya oleh Nabi Isa, man ansori ilallah, gitu ya. Siapa yang menjadi penolong-penolongku ilallah, kepada Allah untuk menegakkan agama Allah? Ya, kemudian sebagian dari mereka mengatakan nahnu ansorullah, kan gitu. Ya, mereka mengatakan nahnu ansorullah, kamilah penolong-penolong Allah itu. Ya. Tetapi orang-orang yang mereka itu mendeklarasikan diri sebagai Ansarullah, nahnu Ansarullah, gitu ya. Ya, kemudian menepati janjinya sebagian. Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israil, ya, sebagian daripada orang-orang Ta'ifah, ya, sekelompok orang-orang yang beriman itu, mereka itu memenuhi ya janjinya, beriman ya kepada Isa tadi, memenuhi janjinya. Wakafarat Ta'ifah, dan sebagian lain, kelompok yang lain, mereka itu mengingkari janjinya. Mereka kafir, ingkar ya. Wakafarat Ta'ifah, sebagian itu mengingkari, kan gitu. Kafir, kan gitu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, fa'ayatnal ladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Ya, kemudian Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tetap beriman, ya. Untuk melawan musuh-musuhnya itu, dan mereka keluar sebagai pemenangnya. Fa'asbahu zahirin. Mereka kemudian menjadi pemenang. Ya. Jadi kemudian jangan kita bingung ketika kita berhadapan dengan Al-Maidah ayat 82 bahwa kita berbicara tentang orang Nasrani yang beriman, ya ada saja, kapan saja ada orang yang beriman atau orang kafir. Ya, kalau di zaman Rasulullah orang Nasrani itu beriman, ya berarti dia harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah sendiri pernah berpesan, ya pernah mengingatkan, berwasiat. Ya, seandainya Musa hidup di zamanku, maka dia harus mengikuti aku. Ini nabi ini.
Andai kan Nabi Musa itu hidup zaman Rasulullah, karena zaman Rasulullah itu yang dipilih menjadi pimpinan, yang dipilih menjadi Nabi, yang dipilih menjadi Rasulullah itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka Musa harus mengikuti Muhammad. Kata Rasulullah seperti itu. Ya, maka dari itu Nabi aja harus mengikuti Nabi yang lain ya. Apalagi orang Nasrani yang bukan Nabi, muridnya Nabi, pengikutnya Nabi Isa. Maka kalau itu di zaman Rasulullah, di zaman sekarang ini, ya maka mereka yang beriman itu harus menjadi orang Islam gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk sementara tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya, baik. Teman-teman yang berbahagia, ya mumpung kita berbicara tentang Ansarullah ini ya memang sejak zaman dulu kala sampai sekarang gitu ya. Dari nabi ke nabi itu yang namanya nabi itu selalu disertai oleh orang-orang yang setia kepadanya. Kita masih ingat kisahnya Nabi Musa ya, dibantu oleh Harun gitu ya. Dan tentu saja orang-orang yang dekat dengan Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada orang yang namanya Al-Hawariyun gitu ya. Pengikut-pengikutnya Nabi Musa sampai tantang kalau ditanya oleh Nabi Musa, "Man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku?" Ya, untuk menegakkan agama Allah gitu. Nah, kemudian sebagian mereka orang yang namanya Al-Hawariyun tadi ya menegaskan bahwa kamilah penolong-penolongmu gitu ya. Kamilah penolong-penolong Allah gitu. Nah, orang yang hidup zaman Rasulullah sudah seperti itu. Ada kaum Ansor yang siap membela mati-matian Rasulullah menghadapi sekian banyak musuh, dan juga ada orang Muhajirin yang senantiasa setia bertaat kepada Rasulullah, bela Rasulullah dari ancaman siapapun ya, menghadapi musuh Islam dengan gagah berani dan sebagainya. Selalu ada yang seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya Rasulullah itu tidak hanya figur sebagai nabinya saja, ya, tetapi di situ yang bisa kita ambil keteladanan adalah pihak posisi Rasulullah sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin tentu saja tidak akan bisa melaksanakan kepemimpinannya dengan baik kalau tidak dibantu oleh pembantu-pembantu yang baik. Ya, maka dari itu ada hadis yang menjelaskan bahwa bila Allah menghendaki seorang kebaikan dari seorang pemimpin, maka Allah akan memberikan kepada pemimpin tadi pembantu-pembantu yang baik, penolong-penolong yang baik. Yang dalam bahasa ayat itu adalah Ansarullah tadi, ya, penolong agama Allah yang baik. Nah, oleh karena itu, pemimpin yang dikehendaki oleh Allah menjadi pemimpin yang baik, itu akan diberi pembantu-pembantu yang baik. Nah, sebaliknya, pemimpin yang mereka itu akan dikehendaki Allah tidak baik, maka dia akan diberi pembantu-pembantu yang tidak baik pula. Nah, oleh karena itu, personifikasi dari figur Rasulullah itu tidak berhenti hanya Rasul saja yang akan diberi bantuan Ansarullah itu, tetapi juga pemimpin-pemimpin sekarang ini, siapapun dia posisinya sebagai pemimpin, itu memerlukan bantuan dari orang-orang baik yang berada di sekitarnya untuk melaksanakan program-program baik yang digariskan. Nah, kalau pemimpin tadi harus berjuang sendiri, tentu saja tidak akan mampu. Ya, maka dari itu, orang-orang baik mereka harus berhimpun menjadi satu untuk membantu pemimpin-pemimpin yang baik tadi, sehingga program-program kebaikan yang dilaksanakan untuk keadilan, menegakkan keadilan, kesejahteraan bagi umatnya itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nah, kalau orang-orang baik tidak mau saling membantu untuk menguatkan pemimpin-pemimpin yang baik mereka, ya tentu saja akan mengalami ketertindasan, ya, tertunda keberhasilan pelaksanaan programnya kan gitu. Jadi mana-mana. Nah, di mana saja kamu berada, apakah di Korea, ataukah di Jepang, ataukah di Cina, gitu ya. Kalau kamu memiliki pemimpin yang baik di situ, apakah pemimpin kantor, pemimpin perusahaan, dan sebagainya, bantulah dia menuju kesuksesan. Ya, bantu satu dengan yang lain. Apalagi kalau kamu berhimpun di situ ada pemimpin takmir masjid, ketua imam masjid dan sebagainya, atau di situ ada perhimpunan Islam di situ, kemudian di situ ada pemimpinnya, imamnya, takmirnya dan sebagainya, maka siapkan dirimu untuk membantu ya pemimpin itu dengan cara yang baik, ya, sehingga dari kamu sendiri hidupmu menjadi berkah, akan menghadirkan berkah Allah, ya, berkah Allah kepada kamu dan juga kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, amalanmu mendatangkan kebaikan bagi orang lain.
Ya, bantu para pemimpin itu ya untuk menggariskan program-program yang baik untuk umatnya, untuk masyarakatnya, kemudian bantu dia untuk menjalankan atau melaksanakan atau mengamalkan program-program itu dengan baik. Jadi jangan sampai kita biarkan sendiri berjuang, kemudian tanpa bantuan itu kan itu. Kita perlu pahami betul tadi dari awal ketika kita bicarakan bahwa umat Islam itu adalah satu tubuh. Tentu saja satu tubuh itu dengan tubuh ya ono tangan, ono sikil, ono perut, ono dodo, dan ada kepala. Nah, tentu saja kepala kita itu harus kita jaga dengan baik. Kalau kita umat, sebagai umat kita ingin sehat, betul ya. Sebagai umat kita ingin maju dan sebagainya, maka kita jaga baik. Jangan sampai kirain ngeluh terus ya, pusing dan sebagainya, mumet, bundet dan sebagainya. Jangan. Nah, kalau ada pemimpin yang baik di situ, maka betul-betul kita harus berusaha untuk membantunya, ya, sehingga umat ini bisa mendapatkan kebaikan dari pemimpin-pemimpin tadi ya semaksimalnya. Nah, kalau bisa kita bantu, yang tentu saja hasilnya juga tidak akan maksimal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya itu. Itu Mas, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo waktu kita serahkan. Iya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz mohon diterangkan gambaran singkat dari persaudaraan antara kaum Mujahirin dan kaum Ansor, Ustaz. Oh iya. Wah, persaudaraannya betul-betul hebat ya, seperti betul-betul seperti satu tubuh itu. Kita masih ingat sejarah mencatat bahwa orang-orang Muhajirin itu, ketika mereka itu diseru oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Yatsrib, ya, banyak di antara mereka itu yang dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dilarang dan sebagainya untuk membawa harta kekayaannya. Banyak di antara mereka yang hanya dengan berangkat ke Mekah ibaratnya ke Yatsrib ibaratnya seperti tok biji, atau sisi kambing sisi gitu ya. Ya, mereka dirampok, boleh ini dibawa, boleh kamu pergi ke sana, tapi hartamu harus ditinggal. Boleh ini kamu hijrah, tetapi anak kamu harus ditinggal dan sebagainya. Ya, sampai terjadi seperti itu. Artinya ketika mereka pergi untuk bergabung bersama dengan orang Ansor, itu mereka sudah berkorban harta, benda, kemudian keluarga, ya, tanah, ladang dan sebagainya, semua tinggalkan, rumah semua tinggalkan mereka. Teman-teman bergaul sudah hilang semuanya. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi ke sana. Banyak yang melarat karena hartanya dirampok oleh orang-orang kafir Quraisy. Hanya beberapa orang saja, orang-orang terhormat yang mereka itu tidak diganggu oleh orang kafir Quraisy itu. Ya. Nah, kemudian ketika hijrah sampai ke Yatsrib sana, kita tahu orang Ansor itu ya, mereka itu ya juga dengan ikhlas sekali ya, membantu para sahabat yang mereka itu hijrah sampai ke Yatsrib itu. Ya, sampai Rasulullah itu mempersaudarakan banyak orang-orang Muhajirin dengan Ansor. Artinya orang Ansor A itu dipersaudarakan dengan orang Muhajirin B, orang Muhajirin C dipersaudarakan dengan orang Ansor A dan sebagainya. Itu sampai seperti itu ya, satu dengan yang lain. Gambarannya sampai yang namanya Abdurrahman bin Auf itu ya, ketika dipersaudarakan oleh dengan temannya, orang yang dari Ansor itu ditawari, saya punya dua tanah, ya, dua tanah, yang satu di sini, yang satu di sana. Silakan diambil salah satu dari tanah itu. Ya, kemudian saya punya dua istri. Ini silakan pilih salah satu dari istri saya, nanti akan saya cerai, akan saya berikan kepada kamu sini, supaya dinikahi dan sebagainya. Ya, sampai seperti itu, istrinya pun dia relakan, tanahnya pun juga, kekayaannya pun juga direlakan. Ya, ikhlas betul-betul. Nah, kemudian ketika mereka menghadapi musuh ya dari Mekah ya, terutama orang-orang Quraisy yang menyerang di dalam perang Badar itu, ya, betapa hebatnya orang-orang Ansor ini, meskipun tadinya mereka tidak bermusuhan sama sekali dengan orang-orang Quraisy sama sekali ya, tidak bermusuhan, bahkan di antara mereka juga terjalin hubungan dagang satu dengan yang lain ya, tetapi karena ini menyangkut masalah keselamatan Rasulullah, menyangkut keselamatan Islam, ya, nah, mereka mengambil tugas, mengambil beban itu, tidak hanya dibebankan kepada orang Muhajirin saja untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy, tetapi orang Ansor turun langsung ke lapangan, ikut berjuang fisabilillah, ya, dengan risiko mengorbankan harta yang dia bawa, mengorbankan nyawa yang mereka miliki sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu kehebatan orang-orang itulah
ya, karena kecintaannya kepada Allah, ya, karena kerelaannya mengamalkan tuntunan-tuntunan Allah itu tercatat di dalam sejarah. Ya, coba dibaca di dalam surat At-Taubah 109 ayat 100 itu. Quran surat At-Taubah ayat 100. Baca semuanya aja. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Mujahirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, alhamdulillah seperti itu gambarannya. Kita perbanyak membaca sejarah, ya, belajar tentang sejarah kehidupan mereka sehingga mudah-mudahan itu nanti menginspirasi satu dengan yang lain untuk berbuat yang sama. Belum pernah kita dengar di dalam sejarah ini orang-orang Indonesia atau orang-orang Jawa dan sebagainya bisa bersikap seperti itu. Ya, aku ditanturu, aku siji dan aku siji. Yang terjadi itu sebaliknya. Ya, tanah siji dibagi wong loro patoke digeser ono geser ini. Bahkan akhirnya banyak juga yang terjadi, ya, satu tanah digunakan untuk rebutan, saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Padahal itu hanya sekedar karena warisan saja. Nah, tidak seperti itu dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sebagai generasi awal yang memeluk Islam itu. Mereka mendapat pujian dari Allah, ya, mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Karena Allah ridho kepada mereka, maka, ya, tidak mengherankan kalau Allah kemudian membalas kebaikan mereka tadi dengan surga yang penuh kebahagiaan kekal selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira waktunya juga sudah habis atau hampir habis. Jadi kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, mau silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Ya, baik kalau begitu kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri saja sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.